Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sausmano Haka. Saya Mustafa Madani. Saya Erik Andri Setiawan. Baik, di sini kita akan mempresentasikan proyek kami. Baik, di sini yang pertama ada mount ke Google Drive. Lalu itu ada verifikasi. Lalu di sini ada preview, resell, and resize. Nah, di sini ada 6 wajah di crop. Jadi setiap foto itu kami konversi ke grayscale dan di resize menjadi 256 kali 256 pixel. Lalu ini untuk menyimpan matriks ke dalam format NP atau CSV. Ini kita simpan di Google Drive. Lalu yang ini untuk memisahkan dari RGB bagi berdasarkan warna merah, hijau, dan biru. Nah, di sini buat ngevalidasi. Tadi kan udah dibagi-bagi, lalu kita sambungin lagi. Ternyata hasilnya sudah sesuai dengan foto yang awal. Nah, di sini hasil dari yang grayscale. Nah, ini bagian ini kita bisa lihat nilai pixel tuh dari 0 tuh lebih gelap sampai ke 255 itu lebih terang. Nah, ini kita punya data numerik murni untuk dari setiap foto. Nah, begitu pula ini untuk yang versi red juga sama seperti sebelumnya. Begitu pula untuk yang green, lalu untuk yang blue juga. Baik, selanjutnya kita akan menuju tahap 2 yaitu operasi matriks dasar. Kode berikut merupakan menunjukkan output dasar matriks grayscale yang tersedia seperti di atas. Kemudian kita masuk ke penjumlahan matriks. Codingan tersebut menunjukkan output penjumlahan matriks dari foto-foto di atas seperti berikut. Kemudian hasil penjumlahan dan pengurang matriks tadi disimpan ke dalam drive. Selanjutnya yaitu product atau perkalian matriks. Berikut menampilkan hasil perkalian matriks sebagai berikut. Selanjutnya yaitu rank matriks. Codingan berikut ini menghasilkan output seperti berikut. Selanjutnya yaitu bagian data determinan infer matrix. Dapat kita lihat pada bagian matriks K2 semua matriks tidak memiliki determinan. Selanjutnya kita masuk ke matriks SMA dengan hasil sebagai berikut. Namun di matriks SMA Sofa tidak mempunyai determinan dan matriks SMK Erik Andri dapat memiliki hasil inverse dan determinan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu inner product antar matriks grayscale sebagai berikut. Selanjutnya yaitu eigenvalue dan eigenvector. Output berikut menjelaskan bahwa nilai 5 eigen terbesar dari matriks wajah ditampilkan berdasarkan magnitudenya. Di bawah ini terlihat 5 komponen pertama dari eigenvektor masing-masing yang menunjukkan arah fitur dominan dalam data kita. Selanjutnya yaitu tahap 3 BCA atau Principal Component Analysis. Grafik ini adalah plot PCA. Terlihat bahwa sebagian besar informasi gambar ada di komponen pertama dan kedua. Komponen selanjutnya menyumbang lebih sedikit. Di bawah ini adalah gambar asli dan gambar hasil rekonstruksi dengan hanya 6 komponen saja. Meski hanya memakai sebagian kecil data, wajah yang dihasilkan tetap jelas. Ini menunjukkan bahwa PCA efektif untuk kompresi gambar tanpa mengurangi kualitas secara signifikan. Oke, selanjutnya itu ada deteksi kemiripan gambar. Jadi ini kita membandingkan dua foto dari masing-masing anggota, yang dimana kita menggunakan 3 metode. Jadi inner product yaitu membandingkan dengan cara menjumlahkan hasil kali antara dua matriks gambar. Jadi ini merupakan metode hasil kali dalam. Semakin besar angkanya maka tingkat kemiripannya semakin tinggi. Lalu ada eigen, semakin kecil angkanya berarti tingkat perbedaannya juga semakin kecil, artinya bisa semakin mirip. Begitupun sama dengan cosine. Jadi apa bedanya cosine dan inner? Kalau yang inner dia lihat dari besar filenya juga dan juga tingkat keterangannya, sedangkan cosine dia untuk wajahnya aja, satu arahnya aja. Nah, ini tingkat persentase kemiripannya. Ini adalah foto-foto wajah yang akan kita gunakan untuk mendeteksi kemiripannya lagi. Jadi untuk yang atas tadi yaitu fotonya masih full, sedangkan yang ini akan kita deteksi, kita gunakan wajahnya saja gitu. Karena memang di sistem ini kita mendeteksi seluruh gambar gitu, tidak hanya wajahnya aja kalau misalkan kita beri gambar full gitu. Jadi kita coba untuk deteksi hanya wajahnya aja. Ini jika kita buat perbandingan antara dua gambar yang menggunakan wajahnya saja gitu. Jadi untuk metode ini sama seperti yang tadi, yaitu ada inner product, eigen, dan cosine. Ini tingkat persentase kemiripannya dari masing-masing gambar yang kita hanya gunakan wajahnya saja tadi. Untuk yang terakhir itu kita buat codingan untuk rekomendasi kue. Untuk datanya kita ambil dari Kaggle. Rekomendasi kue ini kita cari rekomendasi berdasarkan bahan. Jadi rekomendasi itu kita akan menghasilkan kue yang di dalamnya itu terdapat tepung, gula, dan santan. Contohnya itu menginputkan bahannya itu ada tepung, gula, dan santan. Dan yang paling mirip itu ada klepon. Lalu selanjutnya kita juga buat kemiripannya. Ada 1 atau 2 bahan yang ada tapi tetap kita cantumkan tapi dalam bentuk perankingan. Ada kue, bolu kukus, talas, kembang goyang, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.